Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semoga kabar anandaku di sana sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita masuk ke materi pembelajaran tema A subtema 3 pembelajaran 6 ya anandaku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini anandaku dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila. Anandaku dapat menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan dan anandaku dapat menemukan kalimat perintah dalam sebuah lagu. Coba anandaku buka bukunya halaman 78 ya. Ayo berdiskusi. Nah, apa yang biasa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat di bukumu. Coba kita lihat ya pada gambar di samping ini. Nina dan teman-temannya sedang berdiskusi ya. Jadi kalau misalnya pada kegiatan berdiskusi sering terjadi perbedaan pendapat. Jadi kira-kira apa tindakan yang tepat ya yang anandaku lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat tersebut? Di sini ada 3 pilihan ya, apakah melakukan musyawarah, apakah memaksakan kehendak, apakah melakukan pemungutan suara. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Kira-kira tindakan mana yang benar ketika mengalami perbedaan pendapat? Ya, benar ya, kita melakukan musyawarah ketika mengalami perbedaan pendapat. Atau melakukan musyawarah untuk menyatukan perbedaan pendapat tersebut. Memaksakan kehendak, kira-kira tindakan yang tepat nggak kalau misalnya kita akan menyatukan perbedaan pendapat ya, atau mengalami perbedaan pendapat, kita pengen pendapat kita yang didengar, nggak mau dengar pendapat orang lain. Itu tindakan yang benar atau salah? Salah ya, jadi memaksakan kehendak itu bukan tindakan yang baik ya. Jadi bukan termasuk dalam kegiatan menyatukan perbedaan pendapat. Melakukan pemungutan suara, tindakan yang menunjukkan untuk menyatukan perbedaan pendapat tidak? Ya benar ya, jadi melakukan pemungutan suara juga salah satu contoh kegiatan yang dapat menyatukan perbedaan pendapat. Jadi ada 2 kegiatan yang dapat menyatukan perbedaan pendapat, yaitu bermusyawarah dan melakukan pemungutan suara. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks anandaku pada teks bermusyawarah di bukunya halaman 78 ya. Silakan anandaku baca terlebih dahulu teks tersebut. Oke, setelah anandaku membaca teks bermusyawarah di bukunya, di mana di situ dijelaskan ya bahwa siswa di kelas Nina itu akan berkemah ya pada kegiatan pramuka, di mana setiap regu itu bertugas membawa peralatan masing-masing. Regu Nina itu bermusyawarah ya untuk melakukan pembagian tugas. Jadi dalam pembagian tugas tersebut mereka melakukan musyawarah. Pembagian tugas itu dilakukan dengan adil. Ya, nah anandaku bisa lihat pada gambar ini ya di sini, di mana Nina sedang memimpin diskusi dalam pembagian tugas ya. Sikap tersebut itu sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila ya. Jadi contoh dari pengamalan sila keempat itu ditunjukkan ketika Regu Nina itu bermusyawarah ya dalam melakukan pembagian tugas. Ini contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila. Yang sila kelimanya yang mana nandaku? Contoh pengamalannya? Ya benar, saat pembagian tugas dilakukan dengan adil ya. Itu contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, nandaku, coba diperhatikan di bukunya ya, halaman 79. Di situ
diberikan contoh ya pengamalan sila keempat di sekolah. Pada gambar pertama, contoh dari pengamalan sila keempat di sekolah yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama ya. Jadi bisa dilihat di gambar itu ibu guru dan anak-anak sedang melakukan pemungutan suara ya untuk memilih ketua kelas. Jadi bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama merupakan contoh dari pengamalan sila keempat di sekolah. Nah, yang pada gambar kedua itu tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi merupakan contoh juga dari pengamalan sila keempat di sekolah. Selanjutnya, contoh dari penerapan atau pengamalan sila kelima di sekolah ya. Jadi, contoh pertama pengamalan sila kelima di sekolah itu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Dan membagi tugas piket secara adil itu juga merupakan contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Silakan Anandaku diingat-ingat ya, contoh-contoh tadi pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di sekolah. Ayo mengamati. Coba Anandaku perhatikan di sini ada sebuah lagu ya, Pergi Belajar. Sudah pernah Bunda jelaskan ya lagu Pergi Belajar ini di subtema pertama ya di buku Ananda, di mana di sini diperintahkan Ananda untuk mencari kalimat perintah dan menggarisbawahinya. Kira-kira dari syair lagu Pergi Belajar manakah yang merupakan kalimat perintah? Ya benar ya, rajinlah selalu tentu kau dapat ya. Jadi rajinlah selalu tentu kau dapat itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Kemudian, hormati gurumu, sayangi teman. Hormati gurumu, sayangi teman itu juga merupakan kalimat perintah. Jadi Anandaku di situ diperintahkan untuk selalu menghormati guru ya dan menyayangi teman. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan ayo berhitung ya. Jadi di sini Bunda Gresya akan jelaskan bagaimana cara melakukan operasi hitung pengurangan ya dengan cara bersusun pendek dan panjang. Di sini Bunda Gresya sudah berikan 3 contoh soal ya Nandaku. Kita akan kerjakan ya bersama-sama. 774 kita kurangkan dengan 128. Kita cari dengan cara pendek dulu ya. Berarti di sini 774 kita kurangkan dengan 128. Kita kurangkan seperti biasa ya, pengurangan bilangan. Dimulai dari sisi sebelah kanan dulu atau satuan. 4 dikurang 8. Bisa nggak 4 kurang 8? Nggak bisa ya, karena nggak bisa. Jadi 4 ini kita minjem ya di bilangan 7 atau bilangan yang di sebelah kirinya. 4 minjem jadi berapa? 14. Karena 7 sudah dipinjam, maka sisa berapa nak? 7-nya kita kurang 1 ya, jadi sisa 6. Sekarang kita kurangkan nih. 14 kurang 8 berapa? 6 ya. 6 kita kurangkan dengan 2. Berapa hasilnya? 6 kurang 2? 4 ya. Nah, selanjutnya nilai yang ratusannya nih. 7 kurang 1 berapa? 6. Jadi jawabannya itu adalah 646. Ini kalau cara pendek. Sekarang cara panjang. 774 kita kurangkan 128. Kalau cara bersusun panjang, hal yang harus dilakukan pertama kali itu adalah dengan menguraikan ya Nandaku. Jadi bilangannya kita uraikan dulu. 774 diuraikan jadi berapa? 700 kita tambah berapa itu? 70 ya, ditambah 4. 128 diuraikan jadi berapa? 100 ditambah 20 tambah 8.
Sekarang kita kurangkan. Nah, sama seperti cara pendek, mengurangkan cara panjang dimulai dari angka satuan dulu, sebelah kanan ya, paling kanan. 4 dikurang 8 kan nggak bisa ya, jadi kita minjem. Minjem di angka sebelahnya, yaitu sebelah angka 4 adalah 70 ya. 4 kita pinjam dari angka 70 ini jadi 14. Ya, nandaku. 4 ini minjem berapa sih kok bisa jadi 14? Minjem 10 ya. Jadi sebenarnya 14 itu diperoleh dari 10 ditambah 4. Jadi sebenarnya 4 ini minjem angka 10 dari bilangan puluhan si 70 ini. Makanya hasilnya 14. Nah, sekarang kita lihat 70 tadi sudah dipinjam 10, maka 70 kurang 10 berapa? 60 ya. Nah, karena sudah dipinjam 10, jadi sisa 60. Sekarang kita kurangkan. 14 dikurang 8 itu hasilnya adalah 6. Ditambah 60 kurang 20. Berapa? 40 ya. Ditambah 700 dikurang 100 berapa? 600. Nah, 600 tambah 40 tambah 6, itu jawabannya adalah 646 ya. Jadi di sini jawabannya 646. Soal nomor 2. 436 kita kurangkan dengan 255. Kurangkan seperti biasa, 6 kurang 5 itu hasilnya adalah 1. 3 kurang 5 itu nggak bisa ya nandaku, jadi kita minjem di bilangan 4. 3 minjem jadi 13. 4 itu sudah kita pinjem tadi, sisa 3 ya. 13 kurang 5 adalah berapa? 8. 3 kurang 2 itu adalah 1. Jadi jawabannya 181. Sekarang kita cara panjangnya, 436, kita kurangkan 255. Kalau cara panjang kita uraikan ya nak, 436 berarti 400 tambah 30 tambah 6, 255. Kita uraikan 200 tambah 50 tambah 5. Sekarang kita kurangkan. 100 ditambah 80 tambah 1, ini bisa kita tuliskan jadi 181. Sekarang kita kurangkan. 6 dikurang 5 berapa? Jawabannya 1 ya. Ditambah. Nah, 30 kurang 50. 30 kurang 50 kan nggak bisa. Jadi 30 ini minjem bilangan di temannya sebelah kiri, yaitu di 400. Ya, 30 minjem di bilangan 400 ini jadinya 130. Dari mana 130? Itu dari 100 ditambah 30 ya nak. Karena 30 ini minjemnya di bilangan ratusan, makanya jadinya 100 tambah 30 yaitu 130. 130 kurang 50. Ayo berapa? Nih coba 0 kurang 0, 0 ya. Nah 13 kurang 5 itu adalah 8. Jadi hasilnya 80. Karena 400 tadi sudah dipinjam 100 sama si 30, makanya 400 kita kurangkan 100 sisa 300 ya. 300 kita kurangkan 200 itu sisanya adalah 100. Maka hasil dari 436 dikurang 255 yaitu 100 tambah 80 tambah 1. Selanjutnya ke contoh soal nomor 3 ya. Di sini diketahui bahwa jumlah anggota pramuka di sekolah Nina ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Jadi ketika nandaku, jadi untuk mendapatkan berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah, jumlah seluruh anggotanya kita kurangkan ya nak dengan
jumlah anggota yang ikut berkemah. Jadi di sini 217 kita kurangkan dengan 196. 217 kita kurangkan 196. Nah, nanti kita dapetin hasil banyak anggota yang tidak ikut berkemah. 7 kurang 6 yaitu 1. 1 kurang 9 bisa nggak? Nggak bisa ya, jadi minjem. 11. 11 kurang 9 hasilnya adalah 2 ya. Tadi 2 itu udah dipinjam sama si 1 ini, maka sisanya berapa? 1 ya. 1 kurang 1 itu 0. Atau tidak usah kita tulis. Selanjutnya ke cara yang panjang ya. Cara bersusun panjang, 217 kita kurangkan 196. 217 kita uraikan ya nak. 200 ditambah berapa 17? 10 tambah 7. 196 kita uraikan jadi berapa? 100 ditambah 90 tambah 6. Sekarang kita kurangkan. 7 kurang 6 berapa? 1 ya, ditambah 10 kurang 90. Nah, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi, ini nomor 3 ya, sorry Bunda. Nih. Jadi contoh soal nomor 3 ini pengurangannya bentuknya sama seperti nomor 2 ya, di puluhannya dia meminjam. Tadi kata Bunda, kalau nggak bisa kita minjem di angka sebelah kirinya, yaitu temennya di 200 ini. 10 kita minjem di angka ratusan, makanya jadi 110. Karena kan kita minjem ratusan. 100 tambah 10 yaitu 110. 110 kita kurangkan 90, hasilnya adalah 20 ya. Karena ini udah dipinjem tadi 100, maka sisanya berapa? 200 kurang 100 yaitu 100. 100 kurang 100, 0 ya. Nah, 0 tambah 20 tambah 1. Yang ini nggak perlu lagi kita tuliskan. Kita tuliskan yang ini aja, 20 tambah 1. Itu berapa bilangannya? 21. Jadi, banyak anggota yang tidak ikut berkemah itu adalah 21 orang ya. Oke, bisa dipahami Anandaku untuk pengurangan, cara bersusun pendek dan panjang. Baiklah Anandaku, tadi kita sudah belajar ya, contoh dari penerapan sila keempat Pancasila, di mana salah satu contohnya adalah melakukan kegiatan musyawarah. Musyawarah dalam mengambil keputusan bersama ataupun musyawarah ketika kita mengalami perbedaan pendapat ya. Nah, sesuai hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah." Jadi Rasulullah itu juga mencintai ya kegiatan musyawarah. Itu bisa dilihat dari hadis riwayat ini ya, di mana para sahabat itu sering melihat Rasulullah melakukan kegiatan musyawarah. Karena dengan melakukan kegiatan musyawarah itu kita bisa mengambil keputusan secara adil ya Anandaku. Mungkin pembelajaran hari ini Bunda cukupkan ya. Untuk tugas bisa Anandaku cek ya nanti di GCR. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.